Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Locking Home punya saham ini sejumlah 1 juta lembar, tapi harganya lagi turun 55%. PER 3 kali dan PBV 0,3 kali. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Mimin mau bahas satu saham yang dimiliki oleh Locking Home dengan jumlah sekitar 1 juta lembar. Uniknya, dalam 5 tahun terakhir harga sahamnya sudah turun sebanyak 55%. Akibatnya, valuasi PER dan PBV saham ini menjadi sangat rendah dengan angka PER 3 kali dan PBV 0,3 kali. Meski valuasinya rendah, perusahaan ini sebenarnya layak diperhitungkan karena punya total aset yang mencapai 34 triliun dan laba yang naik 84%. Nah, karena laporan terbarunya sudah terbit, Mimin mau bahas kinerja triwulan 1 2022 saham ini. Tentu saja akan ada kesimpulan di akhir video dari aspek yang dibahas. Untuk itu, nonton sampai selesai ya. Seperti biasa, pembahasan ini bersifat edukasi dan bukan rekomendasi. Kamu bisa saja rugi jika beli saham ini. Untuk itu, selalu berhati-hati sebelum membeli saham. Disclaimer on ya. Pertama, aset. BMTR punya aset 34,74 triliun di tahun 2022. Sedangkan di tahun 2021 asetnya berjumlah 34,79 triliun. Artinya aset perusahaan turun 0,14% dalam 1 tahun terakhir. Sekarang mari kita bahas lebih detail. Dari total aset 34,74 triliun, perusahaan punya aset tetap sebanyak 14,17 triliun. Artinya 40,79% aset BMTR berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 0,43%. Selain aset tetap, ada juga persediaan. Dari total aset 34,74 triliun, perusahaan punya persediaan sebanyak 3,88 triliun. Artinya, komponen ini punya porsi kedua terbesar dalam aset BMTR. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik sebanyak 2,92%. Kedua, liabilitas. BMTR punya liabilitas 9,73 triliun sampai triwulan 1 2022. Sedangkan di tahun 2021, liabilitasnya berjumlah 10,23 triliun. Artinya, hutang BMTR turun 4,89% dalam 1 tahun terakhir. Nah, dari total liabilitas 9,73 triliun, perusahaan punya pinjaman yang jatuh tempo 1 tahun sebanyak 2,97 triliun. Artinya 30,52% hutang BMTR berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun 4,19%. Selain pinjaman yang jatuh tempo 1 tahun, ada juga pinjaman jangka panjang. Dari total liabilitas 9,73 triliun, perusahaan punya pinjaman jangka panjang sebanyak 1,69 triliun. Artinya komponen ini punya porsi kedua terbesar dalam liabilitas BMTR. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun sebanyak 4,52%. Ketiga, ekuitas. BMTR punya ekuitas 14,88 triliun sampai triwulan 1 2022. Jika dibanding tahun sebelumnya dengan angka 14,37 triliun, berarti ekuitas BMTR naik 3,55%. Dari total ekuitas 14,88 triliun, perusahaan punya saldo laba belum digunakan sebanyak 11,36 triliun. Artinya 76,34% ekuitas BMTR berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 2,90%. Keempat, pendapatan. BMTR punya pendapatan 3,4 triliun sampai triwulan 1 2022. Sedangkan di tahun 2021, pendapatannya berjumlah 3,27 triliun. Berarti pendapatan BMTR naik 3,98% dalam 1 tahun terakhir. Kelima, biaya pokok. BMTR punya biaya pokok penjualan sebanyak 1,71 triliun. Sedangkan di tahun 2021, biayanya berjumlah 1,69 triliun. Berarti biaya pokok naik 1,18% dalam 1 tahun terakhir. Keenam, laba. BMTR mampu menghasilkan laba sebanyak 0,326 triliun. Jika dibanding tahun sebelumnya di angka 0,177 triliun, berarti laba BMTR naik 84,18% dalam 1 tahun terakhir. Ketujuh, rasio keuangan. BMTR punya ROE 9% dengan NPM 9,61%. Sedangkan untuk sisi resiko, saham ini punya DER 66,95%. Tidak ada yang menarik dengan rasio keuangan perusahaan ini. ROE dan NPM-nya masih di bawah 10%. Meski begitu, sebenarnya perusahaan punya DER yang baik dengan angka hanya 66%. Artinya, ekuitasnya masih lebih besar dari total utangnya. Kedelapan, valuasi. Saham ini punya PER 3,45 kali dan PBV 0,31 kali. Saham BMTR punya valuasi PER dan PBV yang masih sangat rendah. Tidak banyak saham di bursa yang punya PER 3 kali dan PBV 0,3 kali dan menghasilkan laba ratusan miliar. Setelah melihat pembahasan tadi, ini kesimpulannya. 1. Total aset turun karena terdapat penurunan pada beberapa pos seperti piutang lain-lain, uang muka, aset keuangan, dan lainnya. 2. Liabilitas turun karena pinjaman yang mengalami penurunan. 3. Kenaikan ekuitas berasal dari saldo laba.
4. Laba naik karena pendapatan yang tumbuh melebihi ekuitas. 5. Rasio keuangan terlihat biasa saja. 6. Valuasi perusahaan masih tergolong sangat rendah. Demikian analisa singkat saham BMTR berdasarkan laporan keuangan triwulan 1 2022. Selalu ingat bahwa pembahasan ini hanya dari sudut pandang pribadi. Tidak ada jaminan pasti profit dan mungkin saja kamu bisa rugi jika beli saham ini. Sebagai informasi, di tahun 2022, Mimin menulis e-book baru dengan judul Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. E-book ini ditulis karena Mimin lihat banyak pemula yang masih bingung dengan cara menganalisa laporan keuangan. Kalaupun bisa analisa, biasanya menghabiskan banyak waktu karena harus membaca laporan keuangan yang sangat tebal. Dengan terbitnya e-book ini, diharapkan kamu bisa menganalisa laporan keuangan secara mandiri dan tentunya tidak membuang banyak waktu. Banyak tips dan trik yang bisa digunakan sehingga kamu tidak perlu membaca angka satu persatu. Mimin juga memberi bonus file Excel secara gratis yang berguna untuk melakukan screening laporan keuangan otomatis. Kamu hanya perlu mengisi data keuangan dan formula Excel akan menganalisa secara otomatis serta memberi saran apakah laporan keuangan tersebut baik atau kurang baik. Apabila tertarik untuk membeli e-book ini, silakan chat WA ke nomor yang tercantum ya. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh ya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan baca saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Thank you.